kondisi. Jadi kalau misalkan di contoh ini for I in range 1 point n plus 1, misalkan jadi untuk I dalam range 1 sampai dengan n plus 1. Jadi gini kita bisa terjemahkan, kita pikirkan secara logika manusianya, dibacanya seperti itu kalimatnya. Jadi supaya mempermudah kita, jadi untuk kasus ini, untuk nilai I yang berada pada range 1 sampai dengan n plus 1, maka perintah kita apa? Kita perintahkan dia untuk mencetak I-nya ini, lalu kita melakukan perhitungan si sum ini. Setelah ini bagian looping pertama ini selesai, kita akan cetak nilai sum semuanya gitu. Itu jembatan keledainya gitu. Untuk yang bagian yang for ya, untuk yang file satu lagi itu ada pengulangan berdasarkan kondisi mengulang dari awal. Jadi bukan berurutan pencacahan. Kalau for itu dia berurutan step-nya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan kalau while ini kita mengulangi tahapannya menjadi dari awal lagi, dari kalau misalkan for itu akan selesai pada saat semua pencacahan atau urutan dalam for-nya selesai, sedangkan kalau while itu dia akan terus berlangsung selama kondisi while-nya ini, logik dari while-nya tidak false atau tidak terpenuhi gitu. Kalau masih terpenuhi dia akan terus berjalan. Jadi aksi akan dilakukan selama kondisi mengulang, selama berharga true. Jadi selama definisi yang kita berikan dalam while ini masih berharga true, maka dia akan terus mengulang, terus sampai akhirnya siklusnya pecah pada saat kondisi false tercapai. Nah, pengulangan ini berpotensi untuk menimbulkan yang namanya dalam tanda kutip aksi kosong, artinya aksi yang tidak pernah dilakukan sama sekali. Berbeda dengan for, aksinya akan harus dilakukan berurutan sesuai dengan si urutan pencacahannya dia ya, dengan urutan pencacahannya. Misalkan for I in range 1 sampai 10, maka dia akan melakukan aksi sesuai dengan urutan di I yang dideskripsikan tadi. Kalau ini mungkin saja ada aksi yang tidak bisa atau tidak perlu dilakukan sama sekali di sini. Hal ini karena pada tes yang pertama kondisi mengulang langsung tidak dipenuhi berharga false sehingga langsung keluar dari loop gitu. Jadi kalau misalkan pada kondisi pertama dia langsung false, maka loopnya tidak akan terjadi, aksinya tidak akan terjadi gitu. Jadi tidak bisa menginisiasi si aksi yang kita definisikan di dalam si perintah while ini. Sedangkan kalau for selama pencacahannya itu definisikan dalam aksi, otomatis dia akan terus berjalan mengikuti si urutan pencacahannya. Nah, ini untuk pseudocode dan juga flowchart-nya. Mungkin lebih mudah kita lihat dari flowchart-nya dulu ya. Di sebelah kanan ini kita ada inisialisasi aksinya, lalu ada elemen pertama atau sequence pertama dari si kondisi kita, lalu kita cek di sini kondisi pengulangannya while ini. While selama kondisinya masih true, dia akan melakukan aksi dan berangkat ke elemen selanjutnya dan terus berulang. Jadi while lagi terus lagi melakukan si looping ini sampai dengan persyaratan dalam perintah while ini dipecahkan atau dilanggar, maka dia bernilai false, maka dia akan menuju atau menghentikan si programnya. Dalam pseudocode-nya, inisialisasi aksinya, misalkan kita definisikan variabel-variabelnya, atau misalkan first element ini elemen pertama dalam looping kita. Kalau misalkan dalam for tadi yang sum gitu ya, misalkan proses penjumlahan, lalu yang baris ketiga ini perintah while-nya, ada kondisi mengulangnya. Di sini apa logiknya, misalkan pada saat jumlahnya kurang dari 100 atau kurang dari 1000. Selama nilainya kurang dari 100.000, dia akan terus melakukan aksinya. Setelah aksi dilaksanakan, dia akan melanjutkan ke elemen berikutnya. Jadi elemen pertama ini akan berganti dengan elemen hasil while ini, lalu akan dijadikan input sebagai si looping while ini. Terus begitu sampai akhirnya kondisinya false,
dan program kita selesai. Di pseudocode-nya ini seperti ini, while kondisi mengulang, melakukan aksi, elemen selanjutnya pada saat kondisi mengulangnya false, maka dia akan selesai. Oke. Nah, ini contoh satu, ini sebetulnya soal yang sama, kita coba untuk ingat-ingat, kita gunakan contoh yang sama, contoh yang nomor satu tadi. Nah, contoh ini kita minta tuliskan program yang menerima masukan sebuah integer, misalnya n, dan menuliskan angka 1, 2, dan 3, dan menuliskan sebuah tiga layar, dan menjumlahkan nilainya. Kita hari Senin sudah menggunakan for untuk menyelesaikan ini. Silahkan kalian juga bisa coba mainkan. Kalau kita pakai while di sini, pertama kita dari awal, misalkan nama programnya apa, lalu kamusnya n sebagai integer, lalu si I ini dia elemen pertamanya atau step yang akan kita gunakan untuk melangkah ini integer juga, jadi nilai penjumlahan dari nilai angka yang kita masukkan juga integer juga ya. Kalau kita masukkan algoritmanya di sini, maka n diberikan diminta masukkan input, ini elemen pertamanya sum sama dengan 0, dan juga sequence aksinya i sama dengan 1. Kita mulai dari i sama dengan 1. Jadi selama i lebih kecil daripada n, maka dia akan mencetak i, lalu sum-nya adalah sum yang pertama ini ditambahkan dengan nilai i-nya. Lalu i-nya untuk langkah selanjutnya kita gunakan penjumlahan 1 di sini ya. Berarti kalau misalkan dia i pertama 1, maka i kedua adalah 3, maka dia akan terus melakukan perintahnya sampai si i ini lebih kecil sama dengan n. Pada saat i lebih besar dengan n, ini kondisi while-nya sudah dilanggar, maka dia akan melakukan perintah selanjutnya di baris selanjutnya, itu si sum-nya ini. Coba kalau saya buka dulu si udah saya. Kalau kita pakai while. Kalau saya pakai while untuk kasus yang sama, ini algoritma yang tadi yang kita perlihatkan dalam slide, kita coba jalankan ya. Masukkan nilai n, katakanlah 9. Maka dia akan terus menghitung melakukan stepnya sampai dengan si i itu lebih besar sama dengan si n-nya. Di sini pada saat i-nya 10, maka ini nilai logik ini dilanggar, maka dia loop-nya akan selesai, lalu dia akan menjalankan perintah selanjutnya di sini. Bayang nggak? Apa membingungkan? Pak, itu artinya perbedaan jelas antara for sama while itu apa Pak? Perbedaan penggunaannya? Kalau for itu digunakan untuk satu kondisi di mana kita perlu pencacahan, artinya sekuensinya harus berjalan secara berurutan. Misalkan elemen angka, kita punya angka 1 sampai 100, kita ingin dia menghitung berurutan dari sampai 100, itu bisa pakai for, walaupun while juga bisa. Sedangkan kalau while itu tidak perlu berurutan, artinya kita hanya melakukan perintah selama logika yang diminta di sini dipenuhi, maka dia akan menjalankan perintah. Jadi saya bilang ada aksi kosong, kemungkinan
perintahnya tidak bisa jalan sama sekali kalau dari awal dia nilainya sudah terlanggar atau si logic ini sudah dilanggar dari awal. Misalkan kalau kita masukkan i-nya 1, udah selesai di 1 kan ini si sequence ini. Saya kasih contoh, misalkan kalau kita di sini nilainya cuma 1, udah selesai. Kita berjalan karena pada saat kita masukkan i-nya 1, di perintah logiknya kan i harus lebih kecil sama dengan n. Di sini kita deskripsikan dia maju ke depan itu pada saat ditambahkan dengan 1 ya. Jadi pada step berikutnya i sudah bernilai 2, sudah tidak bisa jalan lagi. Coba nggak, Binti mungkin ada contoh lain agak lebih jelas mungkin ya dari contoh lain. Halo? Halo? Iya Pak. Masuk Pak, masuk Pak. Ya, yuk masuk. Oke, mungkin dicoba aja di logic ini, coba kita background satu-satu. Bedanya dengan yang di atas ini. Yang di atas ini, kalau yang di atas ini dia harus melakukan urutan sesuai dengan range di dalam sini ya. Kalau kita masukkan range-nya ini 5, maka dia akan melakukan perintah otomatis semua elemen 1-5 itu dia akan lakukan perintah atau aksinya baru setelah dia sudah melewati si range-nya itu aksinya akan selesai. Sedangkan dalam while ini kita beri definisi logik di sini. Jadi dia akan terus berjalan selama definisi atau sequence logic yang kita minta dipenuhi. Jadi tergantung kasusnya, kalian harus menjalankan urutan atau ya bebas-bebas aja. Yang penting persyaratannya terpenuhi, dihitung aja terus gitu, dilakukan aja terus. Itu sebetulnya pembedaan utama antara for dengan while. Nanti kita ada ambil contoh yang mana lebih cocok pakai for, yang mana cocok pakai while. Ini kebetulan satu kasus ini contoh satu bisa kita pakai for dan bisa pakai while ya. Pak, boleh bertanya? Ya, silakan. Jadi kalau untuk for itu digunakan untuk set data yang jelas jumlahnya itu Pak. Sedangkan untuk while itu nggak jelas jumlahnya begitu, bisa saja sampai terus-terus. Betul. Jadi kata lainnya bisa kita interpretasikan bahwa kalau kita punya subset atau misalkan urutan data yang sudah diketahui dan harus dikerjakan semuanya, itu lebih cocok menggunakan for. Sedangkan kalau menggunakan while itu kita bisa mengerjakan sebanyak mungkin sampai dengan kondisi yang terpenuhi. Biasanya kalau while ini kalau kita ngitung numerik itu misalkan sampai dengan nilai errornya kurang dari 0, sekian misalkan, maka dia akan terus mengiterasi seperti itu contohnya. Oke, Syarif? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh yang lain. Contoh nomor 2 ini, buatlah program yang menerima masukan 10 buah bilangan integer dari keyboard. Menuliskan ke layar dengan jumlah total 10 integer tersebut. Misalkan kita masukkan secara sembarang angka 2, 1, 0, minus 9, 7, dan seterusnya sampai dengan minus 1, maka kita diminta untuk menjumlahkan si input kita di sini. Nah, gimana caranya? Di sini kita bisa gunakan si for. Kalau kita pakai for, nilainya kita mulai dari sum-nya 0, kita harus inisialisasi elemen pertamanya, lalu misalkan kita ambil ini mulai dari 1, maka dia harus berurutan ya 1 sampai dengan 10 ya. Kita masukkan 10 angka, berarti semuanya harus terpenuhi ini. Lalu inputnya di sini definisikan sebagai X, masuk ke dalam sum yang baru,
Lalu I-nya juga bertambah karena dia sudah step berikutnya, lalu outputnya baru selesai. Ini untuk pseudocode-nya di sebelah kiri sini. Inisialisasinya adalah nilai sumnya ini, lalu dia harus traverse berjalan dari 1 sampai dengan 10 dengan memberikan inputnya sembarang kita berikan, maka sumnya adalah nilai sembarang ini. Dijumlahkan terus-menerus sampai dengan 10 langkah peroleh si sumnya. Coba kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Nah, ini inisialisasinya sum sama dengan 0, karena jelasnya kita harus memberikan 10 angka, 10-10-nya harus dilakukan, maka kita bisa menggunakan for. Di sini for I in range 1 sampai dengan 11. Ingat hari Senin yang lalu, supaya 10 yang masuk kita beri n plus 1, di mana n adalah nilai inputnya, lalu sum-nya adalah sum pertama diberikan dengan nilai n-nya. Itu untuk I yang pertama. Lalu pada saat I yang kedua, lakukan lagi, dapat n yang baru, masukkan dengan sum sebelumnya, ditambahkan dengan n yang terakhir ini. Nilai total untuk semua input angkanya. Ini coba saya balik lagi pakai Anaconda saya, ke Jupyter. Ini coba kita run. Ini sudah terlihat ya Jupyter saya? Halo? Sudah, Pak. Ini dengan algoritma atau source code yang tadi kita perlihatkan di slide, coba kita run ya. Yang pertama inputnya misalkan 1, 4, 6, 4 lagi 5, 19, 9, 8, 18, 10. Nah, setelah langkah ke-10, ini kan dia sudah di luar range ya, artinya dia perintahnya tidak akan jalan lagi. Dia perintah untuk memasukkan angka dan menjumlahkan angka sebelumnya itu tidak akan dilakukan, maka dia langsung berhenti di sini. Jadi kita tidak bisa menggunakan while ya. Kalau menggunakan while ada kemungkinan ada perintah yang kosong. Di sini dalam kasus ini perintah for atau command for lebih relevan ya. Karena kita harus memberikan 10 angka yang berbeda dan berurutan semuanya. Tidak boleh ada yang kelewat ya. Dan juga si programnya baru bisa berhenti atau melanjutkan penjumlahan kalau semua 10 input angka sudah diberikan. Nah, ini di sini kalau kita perhatikan contoh 2 tadi lebih cocok menggunakan command for ya, perintah for, karena beberapa kali aksi harus diulang secara pasti nih, yaitu 10 kali kita harus melakukan suatu tindakan atau aksi, yaitu memasukkan input dan menjumlahkan input kita dengan nilai sebelumnya. Berarti range-nya, harga pencacahnya harus diketahui untuk memastikan atau menghasilkan pengulangan yang pasti, yaitu antara 1 dengan 11 tadi ya, supaya keluar 10 langkah tadi. Sedangkan kalau pada kasus while itu kurang pas karena ada kemungkinan kasus kosong tadi. Jadi bisa jadi misalnya kalau kita pakai while baru step ke-5 atau ke-6 itu sudah selesai misalkan. Kalau kita buat logiknya tidak pas, atau misalkan kalau logiknya nggak pas, mungkin dia nggak akan selesai, dia akan ngelup aja terus, tidak akan berhenti programnya.
Jadi ini sama seperti yang disampaikan oleh Syarif sebelumnya ya. Jadi kalau untuk for lebih cocok untuk satu proses atau satu sequence di mana sudah pasti urutannya harus diulang secara pasti, harus 10 kali, 20 kali di sini lebih cocok. Sedangkan kalau while lebih fleksibel di sini. Nah, ini perbedaannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita harus masukkan 10 angka secara berurutan. Kalau ini kita bisa memasukkan berapa saja angkanya buat program membuat sebuah jumlah bilangan integer sampai kemudian memasukkan angka minus 99. Jadi dia akan berhenti kalau kita memasukkan input minus 999 sampai user apabila user tidak memasukkan input ini, maka ya program kita bakal jalan terus saja, nggak akan ada ujungnya, terkecuali pada saat user memberi angka minus 999 ini. Maka kita diminta tuliskan berapa banyak bilangan yang dimasukkan, nilai totalnya, dan rata-rata. Jika dari masukan pertama sudah menuliskan minus 999, maka tuliskan pesan tidak ada yang diolah. Contohnya ini, hasil akhirnya kita masukkan input min 1, min 12, min 6, 10, 2, baru setelah kita masukkan min 99 lalu berhenti programnya. Jadi programnya menghitung ada 5 bilangan yang kita inputkan antara min 1, 12, min 6, 10, dan 2. Jumlah totalnya semuanya kalau dijumlahkan menjadi 17, dan jumlah total ini kalau dirata-ratakan 17 dibagi 2 menjadi 3,4. Jadi min 99-nya nggak dimasukkan dalam proses perhitungan ya. Lalu yang kedua, ini kita langsung masukkan min 999. Jadi tidak ada data yang diolah, langsung keluar tulisan di layar kita tidak ada data yang bisa diolah. Ini coba kalau saya lihatkan pseudocode-nya, kita harus bikin dua inisialisasi ya. Yang pertama si penjumlahannya, yang kedua menghitung dia bilangannya bilangan berapa bilangannya. Lalu untuk elemen yang pertama kita memberikan input X, di sini dinyatakan dengan X nilai inputnya, misalkan tadi berapa 1, minus 2, dan seterusnya. While di sini nih, ketika pada saat, bisa terjemahkan ketika atau pada saat nilai X ini tidak ekivalen dengan min 99, maka kita harus melakukan perintah di bawah ini. Yang pertama sum. Sum yang pertama ini 0, dijumlahkan dengan nilai X kita. Ini menjadi sum yang baru. Lalu untuk countingnya juga awalnya 0, ditambahkan 1. Itu untuk menunjukkan langkah atau jumlah bilangan keberapa yang kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan si inputnya di sini. Kalau inputnya dimasukkan min 999, maka looping ini akan selesai. Dia akan terlanggar logika ini. Lalu kita gunakan campuran nih, ada if di sini. Kalau misalkan counting kita lebih besar daripada 0, ada bilangan yang dimasukkan, misalkan min 99 yang dimasukkan setelah 3 atau 4 input, maka kita menghitung rata-ratanya, menghitung sum-nya dan jumlah bilangannya. Outputnya kita harus menampilkan si jumlah bilangannya, banyaknya bilangan yang kita masukkan, misalkan 5 kali, 6 kali, count ini, lalu sum itu jumlahnya dan rata-ratanya. Jika tidak, jika count sama dengan 0, artinya pada saat kita input pertama langsung min 999, maka langsung keluarkan output tidak ada data yang diolah ya. Ini untuk flowchart-nya. Kita definisikan inisialisasinya sum sama dengan 0, count sama dengan 0, lalu kita masukkan input X. Selama input X-nya tidak sama dengan min 999, maka kita akan meminta komputer atau program menjalankan perintah ini, menjumlahkan angkanya, lalu menghitung bilangan keberapa, lalu kita minta dia untuk masukkan input selanjutnya. Nah, apabila input selanjutnya masih bukan min 999, dia bakal jalan terus looping, terkecuali input ini di bagian ini ternyata min 999 saat dia masuk ke logic while
oh sudah terlanggar nih, maka kita akan keluar dari looping ini, masuk ke logic berikutnya, if-nya. Kalau count-nya lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 0, berarti kita sudah memasukkan input angka beberapa kali, kita harus menghitung rata-ratanya dan jumlahnya dan urutan bilangannya. Jika tidak, count sama dengan 0, artinya begitu input pertamanya langsung min 999, kita harus mengeluarkan perintah tidak ada data yang diolah ya. Jadi di sini bagian while-nya, lalu di sini bagian terminasinya menggunakan if di sini. Ini contoh program menggunakan Python-nya. Jadi X kita minta sebagai integer, count juga integer, penjumlahan juga integer, rata-ratanya float ya, karena mungkin bilangannya tidak bulat. Lalu untuk inisialisasi kita berikan sum sama dengan 0, count sama dengan 0, lalu X. Ini adalah si variabel yang kita definisikan sebagai input yang kita berikan. Selama X-nya tidak sama dengan min 999, maka counting ini berjalan. Jadi dia masuk bilangan pertama nih, kita masuk sebagai bilangan pertama, lalu kita minta penjumlahannya, jadi nilai dari bilangan pertama tersebut. Lalu kita meminta user masukkan input selanjutnya. Kalau input selanjutnya bukan min 999, dia akan berjalan, berarti ini bilangan nomor 2, penjumlahannya adalah sum, atau bilangan jumlah sebelumnya ditambah dengan bilangan yang sekarang kita masukkan. Kita minta input lagi, begitu seterusnya, sampai akhirnya user masukkan min 999. Setelah min 99 ini dimasukkan, kondisi logik ini akan terlanggar, dia akan keluar dari looping, masuk ke baris perintah selanjutnya. Nah, di sini kita ada 2 percabangan lagi. Percabangan yang pertama, kalau input bilangannya ada, dia memasukkan si bilangan-bilangan yang valid selain min 999, kan kita harus menyatakan ada berapa bilangan yang dimasukkan, berapa jumlahnya, dan berapa rata-ratanya. Lalu kita cetak nilai rata-ratanya di sini. Dan juga nilai si tadi banyaknya bilangan dan lain sebagainya. Jika tidak, jika dari awal sudah min 999, maka langsung kita cetak tidak ada data yang diolah. Oke, coba saya perlihatkan di Jupyter lagi. Nih, kata bilangan ini. Ini programnya sama seperti yang tadi saya sebutkan di slide, terkecuali di bagian print aja ya, seperti biasa printnya saya pakai placeholder ini supaya ada narasinya lah, supaya lebih jelas. Kita run. Kita masukkan misalkan angkanya berapa? 0, enter, oh masih bisa jalan, karena 0 bukan min 999 ya. Kalau kita masukkan 87, masih jalan. 154, masih jalan. 2865, masih jalan juga. Saya masukkan 1, masih jalan. Lalu kita masukkan min 999, programnya selesai. Di sini dia langsung nyatakan banyaknya bilangan ada 5, dari 0 sampai dengan 1. Jumlah bilangannya 3107, lalu rata-ratanya 621,4. Bagaimana kalau misalkan kita jalankan, begitu masuk langsung min 999, langsung kita langgar kondisinya dari awal, langsung keluar tidak ada yang diolah ya, karena begitu dia masukkan input, ini langsung logiknya langsung false nilainya, maka dia langsung lompat ke perintah selanjutnya. Logik selanjutnya adalah apakah dia count-nya lebih besar 0 atau tidak. Count-nya kan tidak ada sequence yang berjalan ya. Berarti count-nya sama dengan 0, berubah, tidak berubah terus sama saja. Maka kita minta print tidak ada data yang diolah di sini. Kalau kita jalan sekali lagi, karena misalkan 1, 2,
3, 4, lalu ini min 999. Oke, banyaknya bilangan adalah 4, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 10, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Rata-ratanya 10 dibagi 4, 2,5. Ya. Oke, ini ada pertanyaan? Cukup jelas, cukup bingung? Jelas, Pak. Pak, kalau rata untuk variabel rata, kalau misalnya didefinisikan di luar if, boleh kan? Di variabel rata maksudnya? Itu variabel rata didefinisikannya kita di luar if gitu, di luar apa namanya? Ini indentasi if ini. Jadi misalnya Oh ya, di sini. setelah while. Ya, Boleh ya, boleh kan? Boleh-boleh aja sebetulnya, cuman kan ini kita ingin mencari tahu rata-ratanya kan bagian dari sequence ini ya. Jadi nanti ratanya bakal tetap dihitung aja di luar, tapi bukan dimasuki if. Kalau ini kan kita baru menghitung rata-rata kalau if ini terpenuhi ya. Jadi maksudnya lebih ringan programnya aja kalau misalkan takutnya nanti ada pembagi 0 tuh. Oh iya, betul. Oke, makasih. Takutnya nanti kan pada saat kita min 99 ini begitu kita masukkan kan count-nya masih 0 ya. Nanti jadi rata-ratanya dibagi dengan 0 nanti error. Terkecuali kalau count-nya kita mulai dari 1 misalkan. Cuma ini kan kita mulai dari 0. Oke, Nadif. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke. Gimana yang lain? Ini tumben pada hari ini pada off cam semua. Lagi pada pusing. Coba diresapi dulu, ada pertanyaan nggak? Atau misalkan masih yang belum dipahami, silakan tanyakan aja. Pak, mau tanya, Pak. Saya masih bingung yang for itu kalau diketahui pengulangannya itu maksudnya gimana sih, Pak? Gimana? Kalau yang for kan tadi katanya apa sudah diketahui berapa banyak pengulangannya gitu kan, Pak? Kalau pakai for. Nah, itu maksudnya gimana sih, Pak? Kalau bisa dicontohin lagi. Boleh. Kalau kita balik lagi ke contoh yang pertama ini, kan nomor 1 nih kita minta masukkan jumlah sesuai dengan nilai n-nya ya. Misalkan n-nya berapa? N-nya 5. Di sini dia akan menghitung nilai mengurutkan 1 sampai dengan 5 ya. Berarti dia berurutan, artinya harus terjadi nih sampai dengan angka 5 ini perintah atau aksi yang kita minta itu harus kita lakukan sampai dengan dia berhenti. Jadi ada 5 langkah yang harus kita lakukan di sini. Atau misalkan contoh nomor 2 nih. Contoh nomor 2 ini nomor 2 ini di sini kita harus masukkan dia sebanyak 10 kali. Kita udah set nih bahwa kita harus masukkan nilainya 10. Ada 10 langkah yang harus kita lakukan. Katakanlah dia 7, 8, seterusnya. Kalau misalkan kita tidak mengikuti inputnya atau melakukan perintahnya, langsung kita enter nih. Langsung error nih. Karena pada langkah ketiga, pada I ketiga ini, inputnya nggak diberikan nih. Jadi dia nggak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Bahasa sederhananya ini kita definisikan pada for I in range 1 to 11, berarti kita harus ada 10 urutan yang akan terjadi di sini. Dan di masing-masing urutan ini kita bisa berikan perintahnya apa nih. Urutan pertama, jalankan perintah ini. Lalu pada saat urutan kedua, kita menjalankan perintah yang sama. Gitu. Kira-kira seperti 10 kali gitu ya, Pak?
apa? Iya, misalkan kalau kita ganti ini jadi 21, berarti dia urutannya atau sequence yang terjadi ada 20 nih. Kan ingat sampai dengan n-1 ya kalau di Python. Kalau kita ganti letaknya jadi 3 aja di sini. Berarti kita cuman ada 2 langkah yang kita lakukan dari 1 sampai dengan 3 ini. 1, 2, selesai. Kalau kita mau langkahnya jadi berapa? Jadi 6 atau jadi 5, sorry. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya 15. Dan selesai pada saat dia sudah di luar range ini. Gitu. Bayang nggak, Pak? Iya, itu juga harus urut, Pak, urutan angkanya. Betul, urutan. Oh, berarti nggak bisa loncat-loncat gitu ya? Nggak bisa. Jadi dia perintahnya akan berurutan. Jadi setelah perintah 1 akan dilakukan perintah kedua. Gitu. Pasti dilakukan perintah kedua. Sedangkan pada while setelah perintah 1 mungkin bisa selesai asalkan logiknya dilanggar di sini. Gitu. Atau bahkan dari awal nggak akan bisa jalan sama sekali kalau dari awal logiknya sudah dilanggar. Gitu. Gimana, Dava? Sudah bisa dipahami atau masih bingung? Lumayan masuk, Pak. Bisa masuk. Jadi mungkin memang harus ini sih, harus sambil diulik gitu. Ya, logiknya kebayang. Kadang-kadang kalau kita bayangkan di kepala tuh programming itu emang kayak ngawang-ngawang gitu. Pada saat kita masukin kebayang. Kadang-kadang udah dimasukin ini kenapa begini ya? Kadang-kadang suka gitu juga kalau belajar programming. Saya juga belajar programming dulu. Ini kok jadi kayak gini ya? Ini kenapa? Oke? Ada pertanyaan? Ya, silakan Ali. Oh iya, ya. Ini kan di program kita diminta untuk menampilkan berapa kali kita memasukkan angkanya ya. 1. Sama yang kedua kita diminta menghitung jumlah dan rata-ratanya kalau tidak salah ya. Nah, si count ini dia untuk logic untuk menunjukkan berapa kali kita mengikut bilangannya. Misalkan ini count pertama kan 0. Pertama kali kan kita belum menginput apa-apa nih, masih 0 nih. Saat kita masukkan input angka sembarang selain 9-99 ini, maka dia harus dijalankan ya. Berarti count ini ditambah 1. Berarti kita ini nyatakan ini masuk nih bilangan pertama nih. Bilangan kita yang pertama nih yang kita masukkan. Kalau yang kedua sum. Nah, kita kan harus menghitung jumlah angka yang kita masukkan ya. Misalkan kita masukkan angka 5, kita mintakan sum ini yang sum awal ini, inisialisasi ini diumpulkan dengan X ini yang kita input di awal ini. Jadi 5 nih. Jadi kita masukkan angka bilangan pertama adalah 5 gitu. Jadi kita punya satu bilangan bernilai 5 di situ. Nah, selanjutnya kita minta user masukkan lagi nih angka berikutnya. Si X selanjutnya. Kalau X selanjutnya bukan bin 999, maka kita akan melakukan pengulangan ini. Maka bilangan selanjutnya, count-nya nambah 1 lagi, berarti ini bilangan kedua ya. Kan count sebelumnya sudah jadi 1. Ini count di sini sudah berubah jadi 1 kan, karena dari step sebelumnya itu sudah termodifikasi. Begitu pula sum-nya ini. Sum ini adalah nilai angka yang pertama kita masukkan, angka 5 tadi. Katakanlah angka kedua kita masukkan 2, maka 5 ditambah 2 menjadi sum yang baru, 7. Lalu kita minta user masukkan angka selanjutnya, begitu aja terus gitu. Sampai user masukkan angka min 999. Gitu. Gimana Ali? Kebayang nggak? Oke, sip. Sip. Semoga yang lain paham juga ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Itu angka min 999 itu maksudnya apa ya, Pak? Kenapa? Oh, ini aja. Ini mah sembarang aja. Jadi ini adalah satu parameter yang kita gunakan untuk menghentikan angkanya. Jadi bebas aja sebetulnya kamu mau
Kalau misalkan user masukkan angka 0, berhenti programnya, udah 0 aja. Ini saya mengambil angka sembarang min 999 untuk menghentikan programnya. Jadi selama user masukkan angka berapapun, terkecuali nilai ini, dia bakal looping terus. Mau kamu masukkan 1000 kali juga bisa, Fulvian. Kecuali selama kamu tidak masukkan min 999 ini gitu. Itu kelebihannya while ya. Kalau yang for ya itu sudah didefinisikan. Kalau mau 1000 kali kita harus definisikan ada range-nya 1 sampai 1000 misalkan gitu. Kalau while mau sampai 1.000.000 kali juga bisa. Nah, ini juga makanya kekurangan dari while itu kita harus hati-hati saat mendefinisikan si logic ini nih. Jadi kalau misalkan kita keliru atau salah mendefinisikan logic ini, ternyata pada saat kita jalankan aksi yang kita rancang itu tidak akan menghasilkan atau tidak membuat logic ini terlanggar pada suatu waktu, misalkan mengiterasi angka gitu. Ya bakal lupain aja terus gitu. Sampai kiamat tuh nggak akan beres-beres gitu. Oke, Fulvian gimana? Oke, silakan. Pak, saya ingin bertanya, itu di line 22 sama 25 kan ada persen G, persen D, Pak. Itu bebas aja ya, Pak? Atau enggak. Sorry. Kalau persen D ini, kalau di hari Senin lalu saya bilang ini placeholder untuk desimal ya. Jadi nanti angka dalam D ini akan digantikan oleh nilai dalam variabel count ini. Sedangkan kalau bawahnya D juga sama desimal. Nah, kalau G ini dia agak fleksibel. Jadi kalau F untuk float, untuk D untuk desimal, sedangkan kalau G ini dia akan mengambil nilai optimal. Kalau kebetulan nilainya desimal, bilangan bulat, dia akan menampilkan bilangan bulat. Tapi kalau misalkan nilainya float, dia akan ambil float 2 angka di belakang koma. Berarti kalau kita pakai persen G semua nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa, betul. Nggak apa, bisa. Lebih umum. Terima kasih, Pak. Sip. Oh ya, gangguan internet. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Gimana? Cukup seru? Cukup bingung? Silakan. Siapa? Agak kecil suaranya. Kalau misalnya terminasinya itu pakai huruf itu bisa nggak, Pak? Maksudnya gimana pakai huruf? Yang min 999 itu kan buat memperhentikan itu. Oh iya. Itu pakai huruf gitu bisa nggak, Pak? Boleh, misalkan pada saat inputnya dia string misalkan gitu ya. Kita definisikan nilai datanya sebagai string, maka nilai tidak valid misalkan. Bisa aja. Bisa. Tapi di sini harus di logic ya, berarti di sini bahwa di sini mungkin ini bukan bukan angka, bukan integer atau bukan float sebetulnya. Itu lebih kompleks lagi lah. Bisa, tapi nanti mungkin logiknya bakal berubah di sini gitu. Kita harus bisa mengakomodasi nilai nilai inputnya. Ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak, izin nanya. Silakan. Saya mau nanya di line nomor 17 itu kan ada di situ dimasukkan input X-nya lagi di dalam while. Kalau kita hilangkan yang di line itu gimana nantinya tuh, Pak? Apakah akan error atau gimana hasil dari output? Kita coba aja nih. Dia akan bingung sih, kalau menurut saya dia akan bingung si programnya. Sudah selesai. Ternyata nggak hilang, artinya dia udah tidak menjalankan perintah ke bawahnya ya. Karena kan kita nggak bisa menghitung ini nih, nilai si count ini. Countnya udah tertentu hilang di 0, terhenti di 0, sumnya juga terhenti di 0. Perintah ke bawahnya jadinya nggak bisa dimunculkan. Ini bagian bawahnya nggak bisa muncul. Ya. Halo? Baik, Pak.
Terima kasih. Jadi error misalnya gara-gara tadi. Ya jadi ngehang. Ada bawaan dari program itu yang membuat dia jadi nggak bisa di-run. Sekarang bisa. Oke, intinya untuk yang sekarang sih harus ini ya, harus banyak ngoprek sebetulnya. Jadi tidak bisa hanya dibayangkan saja. Jadi kalian harus bayangkan logikanya, tuliskan dalam pseudocode atau diagram alir, lalu kita coba sama-sama dalam program ini kita jalan. Nah ini mungkin sudah masuk tahap debugging namanya. Di debugging ini di mana mungkin ada urutan yang salah, atau misalkan perintah yang salah, atau misalkan salah ketik, jadi programnya tidak jalan. Jadi kita udah mulai programming beneran, walaupun masih sederhana. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung latihan soal aja ya, sama seperti minggu lalu gitu. Mungkin kita akan berikan 2 atau 3 latihan soal, dikumpulkan setelah kuliah atau sampai malam aja kayak kemarin aja, nggak apa ya, minggu kemarin gitu sampai malam. Kalau nggak sempat gitu. Iya Pak, boleh malam aja Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pak, saya ingin tanya Pak. Ya. Kalau tadi kan while X sama dengan string tuh gimana cara kita declare gitu Pak? Boolean-nya gitu. Oh, itu nanti aja lah, itu nanti aja lah. Oke, kita sekarang ini aja lah. Paham konsepnya aja itu nanti udah aplikasi yang lebih advance aja. Siapa? Ya oke. Nih, ngertiin aja dulu. Oke, kalau tidak ada mungkin kita latihan aja ya. Ini mungkin sama seperti minggu lalu aja. Saya belum buat ininya, belum buat assignment, nanti setelah kuliah aja lah saya bikin assignment. Di MS Teams. Wah, ini soalnya ada banyak nih, ada 6. Oke. Ini mungkin 2 atau 3 soal aja ya hari ini, sisanya mungkin saya PR-kan aja. Ini agak panjang lah, sampai minggu depan aja lah. Ini. Dan ternyata soalnya cukup banyak. Ini kita latihan soal aja ya, latihan soal yang pertama. Buatlah algoritma program yang membaca sebuah nilai integer positif, misalnya n, dan menjumlahkan serta menampilkan semua bilangan kelipatan 5 antara 1 sampai dengan n. Contoh, input n, outputnya n-nya 5, outputnya 5. Hanya ada satu bilangan kelipatan 5, yaitu 5. Lalu inputnya 26, outputnya 75. Bilangan kelipatan 5 sampai dengan 26 itu ada 5, 10, 15, 20, 25. Nah, kita jumlahkan semuanya menjadi 75. Lalu misalkan inputnya 4, nilainya 0 ya, karena tidak ada bilangan kelipatan 5 antara 1 sampai dengan 4 di sini. Sorry. Kayaknya saya belum. Oke, coba saya ulang lagi ya. In case tadi belum muncul,
buatlah algoritma program yang membaca sebuah nilai integer positif, misalnya n, dan menjumlahkan serta menampilkan semua bilangan kelipatan 5 antara 1 sampai dengan n. Contoh yang pertama angka 5, maka outputnya 5. Artinya di sini antara 1 sampai dengan 5 ada satu bilangan kelipatan 5, yaitu 5 itu sendiri ya. Lalu kita masukkan input 26, antara 1 sampai dengan 26 ada bilangan kelipatan 5-nya ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Jadi kita jumlahkan nilainya menjadi 75. Kalau misalkan nilainya 4, di sini outputnya menjadi 0 ya, karena tidak ada satupun bilangan kelipatan 5 antara sampai dengan 4. Kalau misalkan kita masukin 12, berarti nilainya harusnya 15 ya, karena bilangan kelipatan antara 1 dengan 12 itu ada 5 dan 10. Dijumlahkan jadi 15. Gitu. Nah, silahkan dengan menggunakan logic for atau while ini dibuat algoritmanya. Ini mungkin agak panjang, berapa? 20 menit, 30 menit? Kelamaan nggak? 20 menit? Nanti kita bahas sama-sama lah. Ini setelah selesai. Kalian perlu berapa lama nih? Halo? 20 sepertinya, Pak. 20 ya? 20 aja dulu ya. Nanti boleh, Pak, 20. mungkin nanti kita alokasikan 10 menit untuk diskusi ya, diskusi latihannya. Iya, Pak. Sip. Oke. Oke, silakan. Saya juga izin sholat dulu ya. Saya dari pagi belum sempat sholat. Saya izin sholat dulu sebentar sambil kalian latihan. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau kalian panggil berarti saya tidak ingat, berarti saya mungkin sedang sholat, jadi nanti di chat aja ya. Oke? Oke, Pak. Oke, ya silakan.
Saya sambil bikin assignment aja kali ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya.
2 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Saya sudah, Pak. Baru coaching-nya, Pak. Oke. Saya sudah, Pak. Ini mungkin sebelum dari saya, ada pertanyaan, ada kesulitan belum kita bahas. Sudah selesai? Ini jadinya saya buat kayaknya ini aja deh, kita latihan di kelas 1 soal aja ini aja, lalu kita bahas, kita akhiri kuliahnya. Untuk sisanya mungkin berapa soal, 3 atau 4 soal saya buatkan PR aja untuk 1 minggu gitu. Jadi yang ini harap bisa fit nanti sampai jam 15 aja. Mungkin kita akan selesai lebih awal lah. Harusnya kan kita 50 menit ya 1 jam tuh. Jadi 2 jam kuliah tuh harus 100 menit. Gitu. Kita harusnya beres jam berapa tuh? 2.40 ya harusnya tuh. Tapi saya selalu bablas sampai jam 3 terus. Mohon maaf ya. Oke, ada ini pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Kalau saya bikin if itu nggak perlu pakai else ya, Pak? Nggak selalu perlu gitu? Nggak selalu, betul. Nggak selalu harus. Oke, Pak, makasih. Oke, mungkin saya bahas aja ya. Kita bahas dari saya aja ini. Sekarang ini latihan. Biar kalian tahu jawaban saya seperti apa. Walaupun ini uniknya programming adalah kalian bisa menggunakan logika yang berbeda tapi menghasilkan hasil akhir yang sama. Nah, untuk yang Oke, untuk yang nomor latihan 1 ini, kalau kita lihat dari diagram alirnya aja dulu. Pertama, yang kita berikan adalah si inputnya ya, bilangan yang ingin kita cek, dia punya kelipatan 5 berapa dalam angka tersebut. Lalu yang kedua adalah kita ingin tahu si sum atau penjumlahan dari angka bilangan kelipatan 5 tersebut. Nah ini I-nya kita mulai dari 1, karena kita berangkat dari angka 1, terus mengecek masing-masing bilangan tersebut sampai dengan bilangan terakhir, atau sampai berakhir di bilangan yang kita berikan di sini. Pada saat nilainya lebih kecil daripada dengan N, dia akan berjalan terus untuk mengecek apakah modulonya dengan 5 itu ada sisa atau tidak gitu. Kalau dia tidak menghasilkan sisa atau 0 modulonya, maka dia dianggap true, maka dia dijumlahkan ke sum ini. Dia akan masuk ke logika penjumlahannya, lalu berjalan menuju berikutnya sampai dengan I-nya lebih kecil dari atau sama dengan N-nya. Atau kalau misalkan dari awal, misalkan bilangan ganjil yang bukan kelipatan 5, maka begitu dia modulonya menghasilkan sisa atau tidak sama dengan 0, maka dia langsung false, dia langsung jalan ke langkah selanjutnya. Lalu akhirnya kita diminta untuk mencetak jumlah dari si bilangan kelipatan 5 dan selesai. Dalam pseudocode-nya seperti ini input, lalu inisialisasi, sebagai inisialisasi, lalu sum juga sebagai inisialisasi kita. Dia harus berjalan transversal dari 1 sampai dengan N ya. Lalu kita berikan aksinya apa, yaitu kalau I modulonya pada 5 dengan 5 itu dia habis atau sama dengan 0, maka dia akan mengecek si kelipatan 5 tersebut. Kita harus mengecek
atau memperhitungkan si nilai kelipatan 5 ini dan menjumlahkannya. Disimpan, kita jumlahkan dengan angka kelipatan 5 selanjutnya. Sampai programnya selesai pada angka N ini, mencetak angka. Jadi pengulangan yang paling tepat ini adalah for ya, berarti dia harus berjalan dari angka 1 sampai dengan si angka yang kita masukkan, ya, angka random yang kita masukkan. Izin sholat kelas sampai setengah jam 6. Ya, sama saya juga. Siap. Makanya kita kelasnya selesai lebih awal ya. Kalau kita lihat programnya yang sudah saya buat di dalam Jupyter. Ini headernya. Di programnya kita mau mendeskripsikan programnya untuk apa. Lalu si kamus kita, di mana N, I, dan sum-nya kita buat sebagai integer. Algoritma pertama untuk inisialisasi, kita perlu input dari user ya, masukkan nilai N-nya. Lalu kita ingin menghitung bilangan kelipatan 5 antara 1 sampai dengan N, maka kita perlu inisialisasi juga si sum ini mulai dari 0 ini. Untuk logiknya kita gunakan perintah atau command for ya, karena dia harus berjalan secara berurutan. Pertama dia mengecek angka 1, apakah 1 habis dibagi 5 atau tidak. Jika dia tidak habis, maka dia langsung ke langkah selanjutnya. Perintah ini tidak dilakukan. 2, apakah habis dibagi 5? Jika tidak, langsung pada saat kelipatan 5, nilai 5 ternyata 5 habis dibagi 5 nih, modulonya ekivalen atau sama dengan 0, maka kita harus masukkan ke dalam sum ini. Sum yang pertama 0 dimasukkan dengan angka 5. Lalu berjalan angka 6, seterusnya sampai angka 10. Di angka 10, kalau dia dibagi dengan 5, nggak ada sisa, modulonya 0, maka dia dijumlahkan dengan si tabungan penjumlahan kita. Sebelumnya sudah ada angka 5, sum ini sudah terupdate menjadi angka 5, tambahkan dengan I yang baru itu 10, begitu seterusnya sampai dengan kita mencapai si nilai N yang kita masukkan. Kalau kita masukkan di sini, let's say saya masukin 87, yang gampang 17 berarti kelipatan 5-nya berapa? 5, 10, dan 15. Harusnya 30 ya angkanya. Sedangkan di sini jumlah bilangan kelipatan 5 dan nilai yang diberikan adalah 30 di sini. Jadi masih sederhana juga ya. Jadi kita pakai 2 command for, lalu command if di sini. Coba yang lain gimana? Sama, mirip, atau ada menggunakan pendekatan yang berbeda? Saya pakai while, Pak. Boleh, coba saya pengen lihat kalau while gimana. Udah kelihatan belum, Pak? Saya masih slideshow. Oke, silakan. Jadi saya kayak yang tadi itu, Pak, cuma I-nya saya jadi 5, Pak. Oh, I-nya mulai dari 5 ya. Jadi tiap Oh iya bisa. Jadi I-nya bukan berjalan, tapi bukan dari 1 sampai dengan angkanya, tapi dia hanya menghitung kalau 5. Coba kalau dijalankan. 17. Oh ya, kalau yang Anda di print juga ya berarti ya si komponennya 5, 10, 15-nya. Ya apa-apa, bagus. Yang saya di skip tuh bagian situnya, yang bagian print I ya. Ya mungkin bisa saya tambahkan lah print I. Yang lain gimana? Ada kesulitan? Saya pakai print I, bisa. Saya tanya 18. Saya juga
Sebagai perintah di sini I-nya kita cetak 5, 10, 15. Ini masih bisa pakai while ya berarti, tapi logic yang paling straightforward kita memang menggunakan for ini. Yang lain gimana? Ada pendekatan yang berbeda? Ini kayaknya hari ini agak pada lesu nih. Kenapa nih? Udah pada pusing? Minggu depan UTS, Pak. Oh, udah UTS minggu depan. UTS apa? Kimia, Pak. Ah, kimia. UTS-nya masih hari Jumat nggak atau di hari lain? Hari Sabtu, Pak. Oh, hari Sabtu. Oh, pantesan pada ini ada lemes. Tapi kalau kalian masuk mesin ujiannya malam, kalau mesin tuh jam 7 malam biasanya. Oke, gimana? Bisa dipahami untuk yang latihan ini? Masih ada pertanyaan? Kalau saya Pak saya range-nya, saya atur range-nya supaya yang berisi cuma kelipatan 5 baru ditambah aja. Jadi Gimana? nggak perlu bikin loop. Tapi nggak, ya kan, tunggu dulu Pak. Nggak saya tulis isi range-nya Pak. Belum Coba saya gimana, tulis. saya pengen lihat. Coba saya pengen lihat gimana kalau kayak gitu. Gini Pak. Coba tadi Pak. Coba main pesan, ternyata bisa tanpa loop. Coba 98. Aku lupa pernah. Oh, di ininya di intervalnya ya. Iya. Saya Pak. Coba cek. Atau misalkan angkanya yang ini aja, 13 misalkan. Jadi kan tahu 5 mas 10. Bukan. Inputnya N-nya 13. Nggak salah. Iya benar kan? 5 tambah 10, 15 ya. Oh iya Pak. Saya perlu. Oh iya ini. Iya, sebetulnya kita kan lagi belajar for ya, tapi ini kalian ada yang bisa mengakali ini sebetulnya. Ini lagi-lagi keindahannya programming itu. Oke, menarik. Oh nggak apa-apa. Saya anggap benar lah ini. Saya anggap benar. Coba. Ya oke. Nggak apa-apa. Intinya kan sebetulnya kalian bisa menggunakan tools-nya gitu. Tapi saya nggak tahu ya kalau ujian kan kelas paralel. Jadi kalau ujian mungkin akan diminta sesuai dengan instruksinya. Gitu. Oke, gimana? Masih ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Kalau saya kodenya hampir sama kayak punya Bapak, tapi kok punya saya setiap kelipatan 10 dijumlah terus nanti ada gitu Pak. Coba saya pengen lihat. Nggak langsung hasil akhir gitu Pak. Coba lihat gimana. Kelihatan Pak? Belum. Masih loading kayaknya. Ya udah sip. Masukkan N. Yang ini Pak, saya kan masukin 20. Tapi nanti pas jumlahnya satu-satu gitu Pak. Kan ini 5, jumlahnya 5. 10 jumlahnya 15 gitu Pak. Nggak langsung hasil akhirnya itu kenapa ya Pak? Apa ini ya? Oh, karena kamu print-nya masuk ke dalam perintah if ini nih. Oh. Nih, jadi dia setiap loop ini dia bakal melakukan perintah print ini nih. Jadi dipisah indentasinya ya Pak? Ya, ini indentasinya print-nya harus ini apa? Sorry, annotate. Ini print-nya jangan di sini, harus di luar sini. Kalau nggak dia bakal masuk ke bagian sini nih. Makanya setiap langkah dia bakal ngeprint terus kan? Iya. Ya, hati-hati juga di situnya. Oh iya Pak.
Sip. Oke. Pak, mau nanya, ini deadline jadi jam 3, Pak. Jam 3 aja ya, ini kan udah saya bahas juga nih. Kalau tadi kalian nggak ngerjain, tadi salah sendiri ya. Ini juga saya masih kasih longgar lah, setengah jam. Untuk PR-nya nanti saya kasih assignment yang berbeda, nanti saya kasih yang lain. Saya mau nanya Pak, ini nggak usah pakai flowchart dan pseudocode atau gimana? Ini nggak usah lah. Yang latihan ini nggak usah? Oke. Nggak usah. Oke. Si kodenya di screenshot aja nggak apa-apa kan, Pak? Boleh, di screenshot aja. Yang penting formatnya doc atau PDF. Oke, kasih Pak. Biar gampang. Yuk. Sudah pertanyaan? Oh, tanda panah. Ini ya. Ini sama seperti hari apa ya? Pernah kita bahas juga. Jadi kita nyatakan I ini kita ambil nilainya dari 1 nih. Jadi untuk langkah pertama, si nilai I ini kita deskripsikan atau definisikan dari angka 1 nih. Nah, ini untuk yang I selanjutnya, maka I yang baru itu diambil dari I lama ditambahkan dengan 1 gitu. Jadi sebetulnya ini tuh menyatakan bahwa nilai I ini diambil dari sebelah kanannya gitu. Simbol aja ini sebetulnya. Makanya kalau misalkan yang sum ini sum yang sorry, saya pakai pointer ya. Misalkan sum yang baru ini dia nilainya diambil dari sum yang lama ditambahkan dengan I gitu. Jadi maksudnya tanda panah itu dari dia nilai ini diambil dari nilai yang kiri diambil dari nilai yang kanan sebetulnya. Atau yang kanan itu menjadi yang kiri atau yang kiri itu merupakan modifikasi dari hasil yang kanan ini. Itu kira-kira sebetulnya itu interpretasinya. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, gimana? Cukup jelas? Atau mau lanjutin buat submisi jam 3? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya untuk minggu ini. Pas nih, kita beres jam 2.40 sesuai dengan ketentuan sebetulnya. Untuk tugasnya, tolong disubmit maksimal sampai jam 3, satu soalnya tadi sederhana aja. Nanti saya akan upload atau buat assignment yang berbeda untuk PR. Mungkin untuk PR agak lebih panjang, mungkin bisa seminggu atau lebih lah, karena soalnya ada agak banyak juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya selesaikan atau akhirkan kuliah minggu ini. Terima kasih atas perhatian Anda hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya ya. Saya tutup ya untuk Zoom-nya hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.